Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu Struktur Data akan melakukan presentasi untuk sistem manajemen inventory gudang, yaitu analisis perbandingan performa antara STB Map dan juga STD Unordered Map. Nah, dimulai dengan perkenalan anggota kelompok. Saya sendiri Najwa Tifat Takib dengan NIM M0403241024. Lalu ada teman saya, Fatima Feiruz, lalu ada Kevin Nisha Aulia, dan juga Randy Ramadana. Baik, dimulai pada latar belakang, pertumbuhan industri logistik dan juga e-commerce sedang mengalami update data yang sangat masif, maka diperlukan akses dan juga pembaruan data secara cepat. Nah, penggunaan metode pencarian linear dinilai kurang efektif karena waktu pencarian meningkat seiring bertambahnya jumlahnya data. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, sistem manajemen inventory memanfaatkan struktur data yang lebih efisien seperti standard map, red black tree, atau standard unordered map, hash table. Nah, secara teori, keduanya ini menawarkan performa yang lebih baik dibandingkan pada pencarian linear. Namun, keduanya juga memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kecepatan akses, pengelolaan memori, dan juga pengukuran data. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kedua performa tersebut dari aspek waktu eksekusi dan juga penggunaan memori. Nah, lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana perbandingan efisiensi waktu eksekusi antara standard map dan juga standard unordered map dalam menangani operasi insert, search, update, stock, dan delete. Lalu bagaimana perbandingan konsumsi memori antara standard map dan juga standard unordered map seiring pertumbuhan dataset dan struktur data manakah yang paling optimal berdasarkan analisis trade-off dan juga antara kecepatan eksekusi dan juga efisiensi memori. Lalu untuk gambaran dan juga tujuan sistem, yang pertama gambaran itu membangun prototipe sistem manajemen inventory gudang berbasis C++ dan mengukur secara empiris perbandingan waktu eksekusi antara standard map dan juga standard unordered map. Nah, lalu mengevaluasi dampak pertumbuhan volume data terhadap konsumsi memori dan merumuskan rekomendasi arsitektur penyimpanan data yang paling efisien dan juga scalable. Nah, skala dataset pengujian ada N sama dengan 100.000 gudang menengah, N sama dengan 500.000 distribusi regional, dan juga N sama dengan 1 juta untuk skala industri. Oke. Oke, untuk yang pertama itu struktur datanya study map. Jadi kita mulai dari struktur data yang pertama yaitu study map. Secara internal, study map mengorganisasikan data sebagai pasangan kunci nilai dalam sebuah red black tree, yaitu swipe balancing binary search tree yang secara otomatis mempertahankan tinggi pohon di kisaran O log n. Dalam sistem inventory yang kita bangun, kuncinya itu ada di ID produk dan nilainya adalah objek struct produk yang menyimpan seluruh atribut barang. Nah, yang membuat red black tree ini istimewa adalah mekanisme penyeimbangan otomatisnya yang diatur oleh 4 aturan warna ketat. Yang pertama, akar pohon selalu warna hitam. Yang kedua, merah tidak boleh yang kedua merah tidak boleh memiliki anak merah yang disebut aturan node double red. Ketiga, setiap jalur dari root ke leaf harus mengandung jumlah node hitam yang sama. Yang keempat, semua lab atau node nil dianggap hitam. Nah, ketika ada operasi insert atau delete yang melanggar salah satu aturan ini, pohon langsung melakukan recoloring dan rotasi untuk memulihkan keseimbangannya. Dari sisi karakteristik, S5 punya beberapa keunggulan sekaligus kelemahan yang ada gitu ya. Keunggulannya kompleksitas waktunya O log n. Terus data selalu terurut secara alami berdasarkan kunci sehingga range query bisa dilakukan secara langsung dan rebalancing berjalan otomatis. Namun kelemahannya ada dua karena node pohon-pohon tersebar di lokasi memori yang berurutan di heap, prosesor sering mengalami cache miss saat menelusuri pohon. Ini yang membuat performa aktualnya lebih lambat dari prediksi teoritis. Ditambah lagi node menyimpan 3 pointer tambahan di atribut warna sehingga overhead memori per node cukup besar. Nah, yang kedua itu terkait data std unordered map atau hash table. Nah, berbeda dengan std map, unordered map ini menggunakan arsitektur hash table dengan teknik separating chaining. Cara kerjanya secara dasar berbeda. Alih-alih menelusuri hierarki pohon secara komparatif, struktur ini mengambil kunci ID produk, memasukkannya ke fungsi hash, dan hasil hashnya langsung menunjuk ke indeks dalam sebuah array. Tidak ada perbandingan hierarki sama sekali, sistem langsung lompat ke lokasi memori yang relevan. Nah, kompleksitas rata-ratanya big O1. Namun ada satu tantangan yang tidak bisa dihindari, yaitu hash collision, kondisi di mana dua kunci berbeda menghasilkan nilai hash yang sama. Nah, di dalam implementasi C++, untuk menangani separating chain ini, setiap bucket menjadi kepala dari sebuah linked list yang menampung lebih dari satu node. Ketika load factor melampaui satu, artinya rata-rata lebih dari satu elemen per bucket, sistem memicu proses rehashing yang secara teknis berbiaya big O n, namun demonstrasi menjadi big O1 jika dirata-ratakan di atas di seluruh operasi insert. Nah, karakteristik utamanya untuk unordered map ini dia rata-rata untuk kompleksitasnya big O1 untuk insert, update maupun search karena bersifat continuous di memori membuatnya lebih cache friendly dibandingkan map dibandingkan ya std map. Nah,
eh, kelemahannya data tidak tersimpan dalam urutan apapun sehingga range query tidak bisa dilakukan langsung dan skenario terburuk saat collision ekstrim terjadi kompleksitasnya bisa terdegradasi menjadi ke big O(n). Nah, kalau perbandingan kompleksitas teorinya bisa dilihat dalam tabel di mana untuk operasi search map menjamin big O log n di semua kondisi sementara unordered map menawarkan big O 1. Namun bisa terdegradasi ke big O(n) jika terjadi hash collision yang ekstrim. Nah, dari sisi memori, meski keduanya sama-sama Big O(n), secara Big O(n) karakteristiknya berbeda. STD Map menanggung overhead 3 pointer plus atribut warna per node. Sementara STD Unordered Map butuh ruang untuk bucket array plus 1 pointer per node. Ada dua hal yang harus digarisbawahi. Pertama, STD Map unggul dalam hal urutan data. Sehingga range query seperti lower bound atau upper bound bisa dilakukan langsung. Sementara STD Unordered Map sama sekali tidak mendukung ini. Kedua, dari sisi predictability, STD Map memberikan jaminan worst case Big O log n yang sedangkan STD Unordered Map memiliki resiko terdeteksi ke Big O(n) meski jarang terjadi dalam praktik. Itu sih paling bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke desain sistem dan arsitektur program. Jadi desain program ini tuh terdapat dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada struct product. Struct product di sini sebagai blueprint setiap SKU. Jadi setiap SKU itu punya ID, nama, kategori, stok, harga, dan status. Kemudian ada komponen lainnya itu dua kelas variabel kontrol utama, yaitu kelas inventory map sama kelas inventory unordered map. Nah, di setiap kelas ini punya operasi-operasi yang sama persis, yaitu insert, update stock, search, dan hapus. Di sini maka ditekankan adanya prinsip apples to apples, di mana kedua kelas itu menggunakan kunci id, menyimpan stok produk yang sama, kemudian operasi setara juga. Jadi perbedaan performa itu berasal dari murni dari struktur datanya. Nah, kemudian alur operasi sistem ya. Pertama itu kan habis setelah inisiasi kita masuk ke menu di CL ya. Nah, di menu CL itu ada beberapa, dibikin di sini ada beberapa, ada sekitar 7 menu. Yang pertama menu nomor 1 itu tambah produk, kemudian simpan ke CSV. Nomor 2 cari produk berdasarkan ID. Nomor 3 update stok, kemudian set status tersedia atau habis. Dan nomor 4 hapus produk. Kemudian perbarui CSV-nya. Nomor 5 menampilkan hasil data. Menu nomor 6 jalankan eksperimen dan 0 keluar. Nah, yang perlu ditekankan atau yang sekarang lagi diskriminakan dari menu 6. Nah, menu 6 sendiri itu alurnya gini. Yang pertama, kita loop ada 3 ukuran kan. Yang pertama 100.000, 500.000, sama 1 juta. Kemudian setiap ukuran itu dicatat dulu working set size-nya dan waktu awalnya. Kemudian juga lanjut setiap ukuran tuh melakukan 4 operasi yang sama, yaitu insert, search, update, dan kemudian dicatat waktu akhir dan memori akhirnya, dan hitung selisih waktu dan selisih memori dalam KB dan detik. Kemudian yang terakhir tulis ke hasil eksperimen dari CSV. Lanjut. Nah, untuk metodologi eksperimen di sini untuk memastikan data yang kita pakai itu valid, ada 2 komponen utama, yaitu dataset scientist, di mana dataset yang dipakai itu dari random generator dengan set 42, jadi setiap operasi dijalankan itu sama persis. Kemudian untuk setiap SKU juga dia punya struktur data yang identik dan uh, di prefill sebelum search, update, delete agar hanya operasi target yang terukur, bukan malah waktu loadingnya gitu. Kemudian untuk lingkungan kontrol di sini kita pakai Windows 11 compiler G++ MGW, dan dipastikan tuh nggak ada program lain yang berjalan ya di saat pengujian ini. Kemudian untuk 3 skenario-nya di run 3 kali, kemudian dirata-ratakan untuk meredam fluktuasi cache dan OS scheduler. Ini bisa lebih teman saya. Oke, sebelum masuk ke hasil eksperimennya, mungkin saya bisa nunjukin dulu kodenya. Oke, karena tadi kurang lebih metode sama kodenya udah dijelasin dikit, saya di sini akan jelasin tentang outputnya saja. Nah, nanti di struktur data yang pertama kita ada map. Jadi misal kita jalankan dulu. Nanti di sini akan ada 6 opsi yang keluar. Yang pertama ada tambah produk dan lain-lain. Nah, untuk melihat hasil eksperimen yang kita jalanin yang nomor 6 ini. Nah, nanti keluar hasil-hasilnya kayak berapa detik dia untuk melakukan insert 100.000 data dan berapa memori yang dipakai. Nanti hasilnya akan muncul semua. Nah, seperti ini. Ada yang 100.000, 500.000, dan juga 1 juta. Nanti hasilnya akan ditaruh di sini. Kelihatan. Nah, sedangkan untuk yang another map itu juga sama kayak yang map. Kalau kita jalankan nanti dia ada 6 opsi yang keluar. Nah, kita jalankan eksperimen lagi. Nah, sama kayak yang tadi ada data 100.000, 500.000, dan juga 1 juta. Terus nanti ditaruh di hasil eksperimen unordered map. Oke. Boleh tolong kalau petanya lagi, Cima?
Kayak sebelumnya data hasil ini tuh adalah rata-rata dari 3 run ya. Jadi di slide ini nampilin hasil eksperimen operasi insert pada 3 skala, yaitu 100.000, 500.000, dan juga 1 juta entry. Bisa kita lihat bahwa perbedaan waktu antara kedua struktur data itu sebenarnya nggak terlalu besar. Rasionya tuh stabil di sekitaran 1,19 sampai 1,27 kali, yang artinya kalau unordered map ini emang lebih cepat gitu, tapi nggak dramatis. Kenapa? Karena saat insert ke hash table, itu kadang terjadi proses rehashing, yaitu ketika tabelnya tuh harus diperluas dan semua elemennya dipindahin ulang. Nah, ini nambah overhead yang membuat selisihnya itu nggak terlalu besar dibandingin map gitu. Jadi dari sisi map, itu pertumbuhannya lebih konsisten karena setiap insert selalu ngikut pola yang sama gitu. Yaitu nyisipin nodenya ke red black tree dan ngelakuin rebalancing dengan biaya big O log n yang dapat diprediksi gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini yang perbedaannya itu mulai drastis. Jadi pada 1 juta data, di unordered map itu hanya butuh 0,064 detik. Sedangkan kalau di map itu membutuhin 0,394 detik. Jadi dia tuh 6,16 kali lebih lambat gitu. Jadi ini adalah operasi yang paling sering, jadi kan kalau search itu operasi yang paling sering dilakuin di ini ya, sistem inventory nyata. Misalnya saat cek stok atau verifikasi produk gitu. Jadi ini tuh konfirmasi secara teori kalau hash table rata-rata big O1, eh iya hash table rata-rata tuh big O1. Artinya waktu aksesnya itu tidak bergantung pada jumlah datanya gitu. Sedangkan red black tree atau big O log n itu makin banyak data, makin banyak juga langkah perbandingannya. Nah, tapi ada satu hal yang menarik di pertumbuhan waktu yang map dari 100.000 ke 1 juta data adalah sekitar 12,9 kali untuk 10 kali data. Ini tuh sedikit di atas prediksi teorinya karena ada efek change miss. Di node red black tree itu tersebar di lokasi memori yang tidak berurutan gitu. Jadi prosesor harus sering mengambil data dari memori utama saat menelusurin pohonnya. Oke, next. Untuk operasi update, hasilnya tuh berbanding lurus sama yang search tadi dan emang masuk akal gitu. Jadi karena dalam kode update stok itu pertama-tama dipanggil buat manggil search. Terus untuk search itu untuk nemuin node targetnya. Baru kemudian diubah nilainya. Jadi kompleksitasnya identitas dengan search. Hasilnya yang unordered map 2,58 kali lebih cepat pada 1 juta data. Untuk operasi deret perbandingan sedikit lebih besar. Dia tuh 3,04 kali pada 1 juta data. Kenapa lebih besar di update? Jadi itu dia karena setelah ngapus node, map tuh harus melakukan rebalancing pohon buat mempertahankan properti red black tree-nya. Jadi ini tuh overhead tambahan di atas biaya pencarian node sendiri. Overall, baik update maupun delete itu polanya sama, yaitu unordered lebih unggul di semua skala data. Oke, next. Eh, dari yang memori ini, itu mungkin agak berlawanan sama teorinya ya. Jadi banyak yang ngira kalau unordered map tuh pasti lebih boros memori gitu, karena punya array bucket yang sebagian kosong. Tapi ternyata enggak, kalau justru map yang lebih boros gitu, sekitar 8 hingga 10,4% lebih besar di semua skala data yang diuji. Kenapa begitu? Karena setiap node di Red Black Tree itu nyimpen 3 pointer ke anak kiri, anak kanan, dan juga induknya. Ditambah satu atribut warna gitu. Itu minimal 25 byte overhead per node di atas data aktualnya gitu. Sementara setiap node di hash table itu dengan separate chaining cuma butuh satu pointer next aja yang 8 byte. Jadi untuk dataset jadi untuk dataset berisi struk data kayak inventory ini, overhead struktural red black tree ternyata lebih besar dari overhead bucket array hash table. Keduanya itu tumbuh secara linear big O n. Map tumbuh 10,08 kali untuk 10 kali data. Terus kalau unordered map 9,78 kali gitu. Jadi konsisten gitu secara teori. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita lanjut pada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan pertama, standar unordered map secara konsisten lebih cepat dibandingkan pada standar map pada keseluruhan operasi dan juga semua skala data yang diuji. Lalu, standar map menunjukkan pertumbuhan waktu yang konsisten namun lebih lambat akibat dua faktor, yaitu overhead rebalancing red black tree pada setiap insert atau delete dan juga efek cache miss dari alokasi memori non contiguous. Nah, konsumsi memori standar unordered map itu 190.592 KB pada N sama dengan 1 M, lebih efisien daripada standar map, berlawanan dengan asumsi umum. Nah, standar unordered map direkomendasikan sebagai struktur data utama. Alasannya adalah karena pertama, kecepatan search 6,16 kali lebih tinggi, kecepatan update dan delete yang secara signifikan lebih baik untuk pembaruan stok masif, dan konsumsi memori yang lebih efisien. Nah, sekian dari kelompok 1. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.